Nafaqatul aulad, nafaqah anak-anak. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-hajatul asliyatu, bermula kebutuhan-kebutuhan pokok linafaqatil awladi, bagi nafkah anak-anak, al-aklu, itu makan, wasyurbu, dan minum, wal libasu, dan pakaian, wal ma'wa, dan tempat tinggal. Terkait tempat tinggal tentu bukan berarti harus persis memiliki. Dia ngontrak, itu namanya juga apa? Menyediakan tempat tinggal bagi istrinya, bagi anaknya misalkan. Itu termasuk telah memenuhi apa? Kewajiban nafkahnya. Nah, jadi yang pokok itu aja, makan, minum, pakaian, dan menyediakan tempat. Nafkah yang wajib. Lebih daripada itu maka bukan wajib. Sehingga kalaupun tidak ditunaikan oleh suami, maka tidak berdosa. Dan kalaupun diberikan, maka itu adalah kebaikan dari suami, bukan sebagai kewajiban atasnya. Min babil ihsan. Sebagai apa? Ya, sebagai pemberian atau kebaikan yang diberikan oleh suami, bukan sebagai kewajiban. Guru-guru kita itu mengatakan banyak sebenarnya di zaman sekarang yang sebenarnya itu bukan pokok. Bukan pokok. AC itu bukan pokok. Bahkan kulkas bukan pokok. Coba sekarang di mana rumah yang kagak ada kulkasnya? Oh. Bahkan udah pesan sebelum kawin aja sama calon suaminya, minta dibawain apa? Barang-barang elektronik. Gitu. Ya, termasuk kulkas, kipas angin, AC segala. Waduh. Sama laptop sekalian itu. Sama printernya. Itu. Sama mejanya sekalian. Masya Allah. Sebenarnya kagak wajib gitu itu. Perempuan yang berkah itu dalam hadis Rasulullah mengatakan aysaruhunna mu'natan a'zamun nisa'i barakatan aysaruhunna mu'natan. Perempuan yang paling besar berkahnya itu adalah yang paling ringan biayanya. Iya. Cari yang begitu aja Mojang. Iya. Tapi yang begitu biasanya nenek-nenek cuman. Dan kalau dia masih muda mah dia minta ini itu pantas. Iya. Susah nyarinya bagaimana? Masih muda tapi biayanya ringan, ongkosnya sedikit, kagak banyak menuntut. Nah, susah nyarinya. Iya. Iya, beli bedaknya aja gaji sebulan bisa. Iya. Belum yang lain-lain, lipstick. Wah. Ntar belum minta dibeliin motor Mio. Nah. Masya Allah. Qala ba'dus salihin, telah berkata, lanjut, telah berkata oleh sebagian orang-orang saleh.
Qala al-Imamul Harari, telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, qala ba'dus salihin, telah berkata oleh sebagian orang-orang saleh, ba'dun nasi, sebagian orang, Allahu idza akramahum, apabila Allah telah memuliakan mereka, yassara, memudahkan oleh Allah, lahum, bagi mereka, al-amal salihah, akan amal saleh, alladzi ya'jizu anhu al-adadul katsiru, alladzi yang ya'jizu, lemah, anhu, darinya amal saleh, al-adadul katsiru, oleh kebanyakan orang, min ahli asrina, dari orang-orang di zaman kita. Orang yang apabila telah dimuliakan oleh Allah, maka Allah akan meringankan baginya untuk beramal soleh yang itu tidak mampu dilakukan oleh banyak orang. Kalau Allah hendak memuliakannya. Contoh yang sederhana, duduk di majelis ilmu ringan sebenarnya. Kayak gini nih, majelis ilmu ringan. Tapi tidak setiap orang mampu untuk itu. Iya. Nah, justru yang seperti inilah yang dikehendaki kebaikan oleh Allah baginya, bagi orang tersebut. Demikian sabda Rasulullah dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki oleh Allah terhadap suatu kebaikan, maka Allah berikan pemahaman terhadapnya dalam urusan agama, difahamkan kepadanya tentang halal dan haram, ilmu-ilmu agama, dengan jalan duduk di majelis ilmu, membuat bekal dengan ilmu untuk tujuan akhiratnya. Itu namanya diberi kebaikan oleh Allah. Itu tidak semua orang mampu melakukan itu. Tidak semua orang mendapatkan karunia tersebut. Sebagian orang karena hendak dimuliakan oleh Allah, dijadikan seperti itu, mudah baginya untuk datang ke majelis ilmu. Diringankan baginya kakinya, diringankan baginya untuk perbanyak ibadah, misalkan zikir, salat. Ringan baginya salat dalam 2 rakaat, misalkan menghatamkan setengah juz atau 1 juz, misalkan. Nah, itu dia. Jadi kalau Allah telah berkehendak memuliakan seseorang, maka akan mudah bagi dia untuk mengerjakan amal soleh yang itu tidak mampu dikerjakan oleh orang-orang banyak. Wallahu a'lam bishawab.